Rasulullah itu qudwah hasanah, pengikut yang baik, teladan kita. Syurutul qudwah maknanya syarat-syarat mengikuti. Ahada asyara, jumlahnya ada 11. Sebentar. Silakan Pak Haji, sini masuk. Bapak Aman. Tertambah hangat majelis ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, syurutul qudwah, kata guru kita ini, kata muallim pengarang kitab ini, Syekh Salim berkata, faslun, satu fasal, syurutul qudwati, syarat mengikuti, maksudnya mengikuti imam. Ahada asyara, ada 11 macam. Yang pertama, ayya alla ya'lama butlana sholati imamihi bi hadatsin aw ghairihi. Ini kemarin sudah kita bahas. Syarat qudwah itu yang pertama, hendaknya si makmum itu, kalau imam mah nggak perlu menyatakan dirinya sebagai imam, nggak perlu imaman, nggak apa-apa. Kita niat sholat biasa aja sebagai imamnya, nggak masalah. Karena nggak ada keharusan menyatakan diri sebagai imam. Tetapi walaupun begitu, imam tidak serta-merta semaunya. Imam juga banyak syaratnya, harus tahu jamaahnya. Di sini banyak jamaah yang sudah muzur, ya sholatnya jangan lama-lama, nanti pada nggak mau jamaah lagi. Ya Bu ya, imamnya lama banget ya. Gerendeng nanti. Oh gerendeng ya? Gerendengan ya. Gerendengan tuh boleh kayak nggak boleh. Imam tuh harus dipatuhi, ditaati, nggak boleh digerendengin, masing-masing. Artinya makmum ini nggak boleh meyakini, jangankan meyakini, bersangka. Itu 50-50, bisa benar bisa enggak. Kalau i'tiqad, yakin, itu udah 100%. Jangankan meyakini, suudzon, menyangka saja nggak boleh. Seperti menyangka bahwa imam ini batal sholatnya. Baik batal ini disebabkan karena hadas maupun selain hadas, maka sholat kita, jamaah kita secara otomatis menjadi batal. Berarti kita balik, kalau kita dilarang, bukan dilarang ya, artinya jangan bersuudzon atau meyakini bahwa imam ini batal. Berarti kita balik, kita ini harus husnuzon, yakin saja kalau imam ini sholatnya bagus gitu. Kecuali sesuatu yang nyata jelas kesalahannya, ini gak perlu disuuzonin lagi, udah jelas kelihatan. Suuzon itu kan yang masih remong-remong. Jangan karena imamnya naik motor ke sini sama istrinya boncengan. Kita kemudian mikir, jangan-jangan di perjalanan kesentuh kulitnya, jadi batal keduanya. Nggak perlu jauh-jauh ke sono, ya.
Pokoknya imam datang kemudian berani ngimamin, artinya siap jadi imam, berarti kan kita udah ya udah siap menerima dan mengikuti si imam. Menerima dan mengikuti si imam. Jadi gak ribet kita, gak pusing. Ya pokoknya husnuzon aja. Kecuali jelas-jelas nyata kesalahannya, gak perlu disuzonin lagi, orang udah jelas. Ya. Nanti ada solusi bagaimana ketika kita sudah terlanjur mengikuti imam yang sebetulnya ada kesalahannya gitu, dari hal-hal yang rukun. Itu satu. Yang kedua, wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaihi. Wa alla, dan hendaklah si makmum ini la ya'taqida, tidak meyakini wujuba qada'iha, akan wajib mengqadanya si imam akan sholatnya. Maksudnya jangan kita meyakini, wah imam ini perlu diulang sholatnya, perlu diqadha. Diqadha itu artinya diulang. Diulang itu artinya dibaleni. Diiadah namanya, iadah itu diulang. Jadi jangan sampai ada dugaan kita sebagai makmum ini menduga, wah imam ini perlu diulang sholatnya. Contohnya misalnya begini, di saat kita saat ini banyak air, kemudian kita menduga siang tayamum kan batal, tidak jadi tayamumnya ketika ada air. Maka dugaan ini akan membatalkan sholat bahkan jamaah kita ketika kita bermakmum sama imam. Jadi jangan ada dugaan atau anggapan bahwa imam ini sholatnya harus diulang. Harus diulang. Emang ada ya sholat yang perlu diulangan dengan sholat yang dilakukan di dalam kendaraan. Bapak Ibu mungkin pernah sholat di dalam kendaraan, atau mungkin pernah lihat ada orang di dalam kereta sholat, di dalam pesawat dia sholat. Sholat apa ini? Sholat apa namanya itu? Bisa. Sholat apa? Pernah lihat orang sholat di dalam kendaraan? Namanya sholat lihurmatil waktu. Sholat untuk menghormati waktu. Ini menurut ulama, imam kita, Imam Syafi'i, wajib i'adah, mengulang nanti ketika sudah sampai tujuan atau sudah dalam kondisi waktu tempat yang bisa melaksanakan sholat dengan sempurna. Wajib i'adah. Loh, kalau wajib i'adah ngapain dikerjain? Kan ada pertanyaan begitu. Wah enggak, nanti aja dah sholatnya, nggak dipakai sholatnya. Pikiran kita kan begitu ya. Orang nanti i'adah, enggak begitu. Memang secara fikih itu memang harus diulang, namanya i'adah. Tapi begini, namanya orang di kendaraan itu kemungkinan apa saja bisa saja terjadi.
Misalnya nih, tiba-tiba pas sholat masuk, kita sholat tuh di kendaraan. Tiba-tiba habis sholat terjadi sesuatu bahaya, menyebabkan kematian. Maka ketika kita mati, maka nanti kita di hadapan Allah, kita tidak dianggap orang yang lalai sholat, karena kita sudah ngerjain. Tapi kalau dia ini gak terjadi kecelakaan, kemudian dia sampai di rumah dengan selamat, maka dia wajib i'adah. Nah, sholat dihormatil waktu ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang sedang melakukan safar perjalanan. Ini sholat yang sebetulnya yang enggak, seandainya syarat sahnya, rukunnya tidak dikerjakan sebagian maupun semuanya, enggak jadi sholat. Jadi kalau kita sholat, seandainya kita di bis atau di kereta atau di angkot, bisa nggak kita sholat dengan sempurna? Ya bisa. Kemudian syarat sahnya seperti wudu, bisa nggak? Sulit. Sekalipun ada, air itu sangat terbatas. Terus yang namanya kita di perjalanan, kadang-kadang baju kita kotor, mungkin habis pipis, ya kan? Sebenarnya kita nggak yakin nih dengan baju yang kita pakai. Tapi sholat dihormati waktu itu nggak jadi persoalan. Pokoknya waktu sholat masuk, kita sholat aja kan, sholat seperti biasa, sebisa kita. Kalau sholat sambil duduk bagaimana? Kalau ruku agak ditundukin. Kalau sujud agak lebih nunduk. Kayak gitu aja. Sholatnya seperti itu. Nah ini sholat dihormatil waktu. Boleh nanti dipraktekkan, misalnya Mas Aryo pulang ke kemana ya? Ke Gaza misalnya. Naik pesawat. Ya. Atau sholat yang kalau dalam bahasa fikih ini disebut namanya faqidut tawurain. Orang yang tidak bisa bersuci dengan air atau dengan debu, orang yang tidak mendapati alat bersuci, nggak ada air, debu pun nggak ada, sholat aja, nggak apa-apa. Sholat dihormatil waktu. Kita menghormati kalau waktu sholat sudah masuk, meskipun dia harus i'adah, harus mengulang nanti setelah sampai di rumah. Yang kedua, ada nggak orang sholat Jumat, kemudian dia sholat lagi, sholat zuhur? Ada nggak? Ada. Kalau ada orang sholat Jumat, kemudian diganti kemudian setelahnya dilaksanakan sholat zuhur, biasanya orang ini atau masjid ini biasanya karena meyakini dalam sholat Jumat ini kurang memenuhi syarat. Contoh misalnya menurut Imam Syafi'i, sholat Jumat baru bisa dilaksanakan kalau sudah mencapai 40 orang. Kalau kurang, maka dia i'adah dengan menambahkan sholat Jumat. Nah kalau sholat Jumat yang model begini, mestinya kan dia nggak perlu sholat Jumat ya. Langsung aja zuhur, orang kurang syaratnya kan, karena
Karena Imam Syafi'i syaratnya 40, termasuk dari 4 mazhab yang paling banyak 40 orang. Nah, kalau yang model seperti ini kan jangankan makmumnya, imamnya aja udah yakin karena memang akan pulang dengan sholat zuhur. Artinya ketika kita mendapati sholat Jumat yang model seperti ini, maka otomatis kita harus ikut zuhurnya juga. Ini nggak boleh masalah yang misalnya nggak mau, udah Jumatan ini apa? Ikut sholat zuhur. Ternyata kebiasaan di kampung itu dia melaksanakan sholat Jumat yang kurang syaratnya, sehingga ditambah dengan sholat zuhur, sehingga sholat zuhurnya pun wajib diikuti, nggak boleh Jumatan atau. Nah, ini model seperti ini. Jangan kita meyakini, menduga, berprasangka bahwa imam ini sholatnya harus diulang, harus diulang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa alla yakuna ma'muman, dan hendaknya si makmum ini, dan hendaknya si imam ini bukan makmum, atau jangan jadikan makmum sebagai imam. Ini orang ini sedang bermakmum dengan si A, misalnya si B sedang bermakmum dengan si A, maka kita bermakmum sama si B, udah kayak paralel ya. Nyambung menyambung gitu. Jadi makmum ya makmum, imam ya. Termasuk juga kalau kita sholat, kita masbuk, sama-sama masbuk, sama-sama makmum kan? Masbuk. Kemudian kita ikut teman kita yang masbuk itu sebagai imam, itu juga nggak boleh. Pernah nggak begitu? Pernah nemuin ya? Kita sholat nih ketinggalan 2 rakaat bareng sama orang, tiba-tiba pas kita mau nambah sholat berdiri tuh kita, orang kurang. Tiba-tiba orang yang bareng sama kita terlambat ini, masbuk ini, dia mundur ke belakang ngikutin kita. Itu gak boleh. Jadi kita dijadikan sebagai imam dia. Jadi kalau udah seperti itu kan imamnya udah selesai, jadi kita udah masing-masing. Kita terusin sholat kita masing-masing. Meskipun ini sama-sama masbuk, sama-sama ketinggalan 1 atau 2 rakaat, selebihnya itu udah urusan masing-masing. Gitu. Jangan jadikan imam ini atau makmum ini sebagai imam. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa ini? Keberapa Bu? Wala ummiyah, dan jangan imam ini imam yang ummi itu artinya Rasulullah itu ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Ummi di sini diartikan oleh ulama yang nggak baik bacaan Fatihahnya, Fatihah aja. Karena yang rukun itu Fatihah. Jadi kalau imam Fatihahnya salah, bisa merubah arti kesalahannya itu, maka tidak sah sholatnya. Kalau sholat tidak sah, semua batal, tidak sah.
termasuk makmum. Jadi imam itu tilawahnya, qiraahnya paling enggak Fatihah, minimal Fatihah. Karena Fatihah ini yang menjadi tolak ukur. Seperti kalau di pondok itu kita anak baru dites baca Quran untuk tes awal ya, untuk menempatkan tempat kelas. Biasanya hanya cukup masing-masing anak disuruh baca surat Fatihah, udah. Habis Fatihah selesai udah langsung ketahuan ini kelasnya kesini. Karena dari Fatihah itu menjadi tolak ukur. Dalam sholat pun sama. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Makanya kalau orang itu masih ngaji, masih mau ngaji, itu sebetulnya masih ada toleransi. Yang kita khawatir, yang kita ngeri ketika orang itu gak mau ngaji. Sekarang orang kalau gak mau ngaji berarti merasa bisa. Dan orang merasa bisa padahal gak bisa. Terus gimana? Orang gak bisa tapi merasa bisa. Tapi kalau masih ngaji, makanya kata guru saya, orang ngaji itu ibadahnya diterima Allah Subhanahu. Oh nanti malaikat nih debat sama Tuhan. Kata malaikat, Tuhan ini begini ibadahnya begini. Kata Allah nanti, oh gak apa-apa, gak apa-apa, biarin aja, jamaah NH ya. Gak apa-apa, dia masih ngaji, biar hapus. Di samping itu, belajar itu enggak ketika kita sudah dapat gelar. Oh, guru aja masih ngaji. Guru saya itu masih ngaji. Ngajinya ke Pandeglang, Banten. Ngaji. Ilmu Allah itu sangat luas. Semakin kita dalami, semakin enggak bertepi, semakin terus dalam. Itu hebatnya ilmu Allah. Semakin kita gali, semakin jeruk, semakin dalam. Beda sama ilmu dunia. Ada tepiannya, selesai. Tapi ilmu agama, ilmu Allah teramat sangat luas. Seperti itu. Wada ummiyah, dan janganlah imam itu ummi. Itu yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Yang kelima, wa ayyataqaddama alaihi fil mawqifi, dan hendaknya si makmum ini tidak mendahului alaihi atas imam fil mauqifi, di dalam tempat sholatnya. Dirinya maksudnya, dirinya makmum gak boleh tumitnya nih, patokannya kan tumit. Tumit itu gak boleh jangankan mendahului, sama aja gak boleh. Jadi kalau imam tuh harus lebih depan, makmum nah. Jadi kalau kaki orang itu telapaknya gak sama ya, ada yang panjang kan, ada yang pendekan. Jadi patokannya itu tumit. Itu kalau di sini ada saf itu yang kita injak dengan telapak kaki kita itu batasannya dari tumit itu. Tumit itu apa tumit itu? Ini ya, ini
Iya, jadi kalau sapnya ini tumitnya itu di sini, jangan ujung jarinya. Jadi dalam hal berdirinya saja si makmum tidak boleh mendahului imam. Itu kemarin ini sudah pernah saya sampaikan. Kalau imamnya sendiri, makmumnya ada di sebelah kanan. Posisinya kira-kira satu siku, satu hasta. Jadi jangan imamnya di situ, makmum di belakang, jauh. Kalau makmum cuma satu. Jadi kalau ini imam, makmumnya di sini sebelah kanan agak dekat tuh, kurang satu siku, sekitar kira-kira aja. Kalau nambah lagi ada lagi makmumnya dua misalnya, nambah lagi sebelah kiri, posisi masih tetap ya. Posisinya. Nanti kalau ada lagi tiga makmumnya, maka dia di belakang imam, yang dua ini mundur ke belakang. Jadi normal tuh ya, imamnya di sini, makmumnya 1, 2, 3. Kalau nambah lagi, makmumnya ada 4, dia sebelah kanan, nambah lagi sebelah kiri. Jadi jangan mentang-mentang kanan lebih utama, imamnya di sini, makmum kosong. Enggak begitu. Jadi kalau datang makmum yang kedua, dia di posisi sebelah kiri. Kalau 3, jangan ke kanan, di belakangnya, biar yang 2 mundur, biar rata maksudnya gitu. Posisi diri begitu terus. Kalau nanti udah dapat 2 baris, ada lagi yang ketinggalan ketinggalan, sibuk nih orangnya, tinggal di belakang, maka dia boleh nyolek temennya yang di depan, biar temennya mundur ke belakang, nemenin dia sendirian, iseng di belakang. Apalagi salat subuh, iseng di belakang, susun. Biar dia terikat menjadi satu jamaah. Temennya udah dicolek nggak apa-apa gitu. Apa sih orang baru nyampe gitu. Padahal dia minta ditemenin. Boleh dia mundur, nemenin dia. Tapi kalau nggak paham juga boleh ditarik. Tapi jangan ditarik mungkin dia marah dia. Tarik ya, nanti ngerti kok. Itu kan kalau nggak ngaji nggak tahu. Ini orang apa ini? Ini sholat nyolek-nyolek. Padahal itu isyarat ya. Kasih tahu. Bukan cuma sekedar posisi diri, termasuk bacaan, termasuk gerakan. Gerakan sholat itu maksimal melewati atau mendahului 2 rukun. Lebih dari 2 rukun batal dia jadi makmum, sholatnya pun batal. Tapi kalau masih 2 kali masih bisa. Saya urut dari takbir. Takbiratul ihram itu nggak boleh duluin, barengin, atau ngakhirin tapi si imam belum selesai takbirnya, itu udah takbir aja juga nggak boleh. Biarin aja imam takbir dulu sampai rapi, itu artinya sampai Allahu Akbar, karena nggak menutup kemungkinan imamnya juga salah. Misalnya pas salah niat kan dia pulang. Jadi biar imam dulu, ini duluin takbir imam nggak boleh, barengin nggak boleh, belum selesai kita susun juga nggak boleh. Selesai dulu imam takbir baru kita takbir. 2 kali kita mendahului rukun masih boleh. Kan ada tuh orang pengen buru-buru, imamnya belum ruku dia udah ruku aja, imam belum iktidal dia udah iktidal aja.
Ini 2 kali berarti masih boleh. Tapi ntar pas sujud dia nggak boleh duluin. Nah, pas sujud dia nggak boleh duluin karena udah 2 kali dia kena SP. Pelanggar. Ini berarti makmum kalau dengerin ini kudu jangan ya. Nama imamnya lawan, merengkal ini. Iya. Jadi dari posisi diri juga nggak boleh mendahului, gerakan pun nggak boleh mendahului. Ada aja imam belum selesai malam boleh udah amin aja. Sholat tarawih di rumahnya, gercep banget, ya. Semangat. Pokoknya ikutin aja lah imamnya. Ya. Sebetulnya kalau bapak ibu pengen cepat, imam juga sama. Pengen cepat juga gitu. Cuman kalau terlalu cepat nanti takutnya salah, ada yang tertinggal atau kesilap lisannya. Jadi imam itu ya udah cepatnya segitu. Hatinya mah pengen cepat juga ya. Tinggal dengerin doang, ngikutin udahlah, nggak usah protes ya. Begitu. Barangkali sampai sini dulu. Ini tadi yang keberapa nih? Yang berapa bro? 5. Catat nggak? Hah? 5. Ya, saya biar ada jawab barangkali. Ada yang mau bertanya? Bapak Ibu silakan. Bang Doci. Ya silakan. Ustaz, saya sering berjamaah Ustaz. Imamnya baca ayatnya nangis gitu Ustaz. Nah saya dalam hati ngomong, ini ngapa imam gitu? Itu merusak khusyuan kita loh Ustaz. Apa yang harus nangis gitu? Iya. Jadi kalau sebetulnya begini ya, kalau kita sholat itu ini mengenai suara yang tidak bermakna seperti dehem. Sebetulnya ini ada pendapat ulama, ada yang nggak boleh dehem juga, batuk juga nggak boleh, kecuali ketika dia kesulitan membaca Fatihah. Kalau dia kesulitan baca Fatihah harus didehemin juga, masih boleh kata kiai yang satu. Karena Fatihah ini rukun, apalagi sholat jahar, mau baca Fatihah ini berat banget ya, harus didehemin dulu, baru bisa, boleh, begitu, ya. Tapi khusus di Fatihah aja. Berarti di luar Fatihah nggak boleh, apalagi sengaja. Ada loh, saya juga menyimak, ada orang setiap wala dolin itu dehem. Setiap dia ini imam, setiap selesai walau dolin amin terus dehem. Ini kalau menjadi suatu kebiasaan harusnya dirubah. Ya, kalau nggak tahu cari tahu. Sekarang pertanyaannya nangis. Ini pendapat yang kedua, boleh mengeluarkan suara di luar bacaan sholat, tapi suara ini nggak bisa dipahami. Orang nangis itu nggak bisa dipahami kan? Kita tahu dia nangis, tapi kalimat yang keluar itu, kecuali nangisnya duit, kayak gini kita, itu nggak boleh karena paham kita. Kayak misalnya timbang doang nggak apa-apa. Ini pendapat yang kedua. Nangis tuh apa sih yang kita pahami orang nangis? Itu kan sebetulnya curahan hati yang sedih. Atau kadang orang bahagia juga nangis juga. Tapi kata-kata yang keluar ini loh yang kita jadi permasalahan. Ini boleh. Ini pendapat yang kedua boleh. Nah, sehingga ada imam-imam yang saking khusyuknya dia baca ayat, dia nangis. Kita jangan sujud lagi tuh.
deh, imam pakai nangis lagi. 13. Sotoy banget. Itu emang godaannya begitu. Kita digodain deh, kita udah bisa khusyuk. Sekarang kita digodain deh dengan karakter imam kayak gitu, dibisikin. Tumbul di hati kita. Nih imam ngapa sih ya? Gak punya beras kayak gitu. Iya. Tapi menurut hemat saya, sebaiknya kalau bisa ditahan, gak usah dehem, gak usah batuk, sholat tuh sunyi aja. Karena sama kayak begini, sama kayak kita misalnya ada orang bersin makmum nih tangga kita. Karena biasanya kita di luar sholat tuh kalau ada orang bersin, di hati kita bilang alhamdulillah kan, atau kita ucap tuh alhamdulillah, atau kita ucap yarhamukallah, ya kan. Nah kalau lagi sholat bagaimana? Ini ada orang sebelah kita bersin gitu. Itu kalau cuma ucapan alhamdulillah masih boleh di hati, alhamdulillah, karena itu udah terbiasa. Dan kata alhamdulillah itu masih termasuk bahasa Arab, pujian yang boleh. Kecuali ada kalimat yang kalimat ini mengarah kepada interaksi selain di luar Allah. Kayak kalimat begini nih, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Berarti seakan-akan kita berdialog dengan orang itu. Padahal kita sholat ini kita sedang berdialog kepada Allah. Nah itu nggak boleh kalau model itu. Itu kan biasanya doanya orang yang bersin, kita kan disuruh doa itu, doanya kan begitu, yarhamukallah. Itu kalau diartikan semoga Allah merahmatimu, punya itu seakan-akan udah mengenyampingkan kita ini sedang sholat. Seakan kita ada dialog satu arah sama orang itu. Benar. Jadi kembali nih ya, ke pertanyaan, bagaimana orang nangis? Masih boleh, masih. Tapi ya mudah-mudahan khusnuzan kita, nangis itu disebabkan karena kealiman dan kekhusyuan si imam, kealimannya sehingga dia paham yang dia baca ini misalnya menyangkut ayat-ayat tentang siksa neraka. Maka ketika dia baca dengan penuh hati yang khusyuk, maka kemudian secara tidak sadar dia menangis. Itu kan kita khusnuzan aja begitu. Masalahnya kita lebih banyak suudzon daripada husnuzon. Imam nangis kita komentarin, enggak kita omongin status. Buset, baru nih gue sholat kayak di Mekah. Imamnya nangis-nangis ya. Begitu manusia. Ada lagi? Satu lagi. Ada seling dulu ya. Mengenai sholat yang menghormati waktu kan harus diulang setelah di tempat dari waktu yang kalau waktunya kelewat itu gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa, justru itu buat antisipasi. Nih begini ya, kalau kita safar, kita punya rukhsah keringanan dalam hal sholat itu kita boleh menjama atau mengqashar. Dan menjama mengqashar itu kan punya gandengan masing-masing, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Subuh ada gandengannya enggak? Wah, ini di kendaraan bisnya bis akas nih. Gak mau berhenti nih pokoknya. Dari jam 3 misalnya gak berhenti-berhenti, ngomong terus. Emang begitu. Berhenti-berhenti udah jam 8. Ya, waktu subuh udah hilang kemana-mana itu ya. Nah, kita di situ makanya di situ ada sholat libur mati waktu. Sholat aja di situ. Gak perlu wudhu, gak perlu tayamum. Udah sholat aja, udah sholat ya apa-apa. Syarat sahnya nggak dikerjakan juga nggak apa-apa. Sholat dan nggak perlu ngadep kiblat dorong di kendaraan, ya kan? Ya kan? Iya. Maka misalnya kita
apa nunggu ntar ini sudah mati bulan baru kita takbir. Gak mesti begitu, gak harus begitu. Pokoknya sholat dihormatil waktu, gak pakai wudhu, gak pakai sholat aja. Kalau kita mati, kita nanti dicatat di hadapan Allah. Kita bukan orang yang melalaikan sholat. Oh ini mati, kalau nggak mati dia pasti ulang. Kan kita udah niat nanti akan ulang. Ya, ketika sudah. Iya. Niat aja dalam hati saya niat sholat untuk menghormati waktu zuhur, misalnya sholat zuhur atau sholat yang lain. Niat tuh gak ribet, dalam hati aja, pakai bahasa Jawa nggih. Buatan apa-apa gitu. Buatan. Kayak gitu ya. Iya, sama kayak kita tidur kesiangan. Jadi begini, kalau kita ninggalin sholat itu karena lupa, ketiduran, karena nggak tahu ini waktu udah habis dan kita belum sholat, lupa, kita berkewajiban qadha, insya Allah nggak dosa. Tapi kalau sengaja, kita wajib qadha juga, dosa tetap. Sengaja, ya kan? Ntar dosa habis waktunya. Itu qadha juga. Qadha itu sama dengan yang ada pulang berarti. Ya. Subuh jam berapa? Jam 4 lah katakan, 4:30. Habis nonton bola. Wah, jam 8. Maka saat bangun itulah kita buru-buru qadha. Ya. Buru-buru qadha. Insyaallah ya. Kita dilihat dulu nih, kalau ini kan pengadilan Tuhan melebihi pengadilan kejaksaan kita. Orang koruptor yang ditanya sampai ngalor ngidul ya kan, kenapa bisa kesiangan? Oh saya habis begadangnya ngapain? Nonton bola, nggak bisa. Dosa. Begitu. Artinya sholat itu dalam kondisi apa? Dalam keadaan seperti apapun harus dikerjakan. Orang sakit pun sama. Bapak ibu gak bisa kena air, tayamum pun gak bisa. Sholat aja. Gak bisa sholat sambil duduk, sambil berbaring. Gak bisa berbaring, isyarat dan lain sebagainya. Sholat aja. Ntar sembuh itu dihitung tuh. Berapa hari kita sakit dirawat? Seminggu. Wah, kali 5, 7 kali 5. Udah banyak toh. Cara ngodonya ntar sholat, habis sholat maghrib, sholat lagi, maghrib lagi, ngodo yang kemarin. Ntar isya gitu juga, habis sholat isya lagi, ngodo yang kemarin. Itu lebih ringan ketimbang kita ngodoin terus. Apa yang gak kerja kita ngodoin sholat dulu. Salah banget gitu ya. Itu caranya. Ya kalau mau qadha sholat yang lalu, kan kita begitu nih ya. Kan dulu sholat masih jarang-jarang. Udah sekarang ini kalau sholat 2 kali aja udah. Sampai hati kita nih merasa, nah, mudah-mudahan udah kebales tuh yang dulu. Itu boleh. Kita sebagai orang Ahlussunnah wal Jamaah boleh begitu. Boleh. Meskipun ada kelompok lain yang ya nggak bisa, yang udah ya udah. Gitu. Yang penting jangan dilangin lagi. Kita kayak begitu. Di dalam ajaran kita orang Ahlussunnah wal Jamaah silakan aja. Iya, qadha. Karena sesuatu yang belum terbayar biasanya di hati masih ada yang mengganggu. Masalahnya ada kertas ya? Mana Cik? Satu lagi? Ini Ustaz, ciri-ciri sholat yang benar sama yang diterima gitu Ustaz. Yang benar diterima gitu. Kalau diterima itu hak prerogatif Allah. Kewajiban kita memenuhi syarat rukun. Kalau syarat rukunnya udah terpenuhi, maka timbullah keyakinan. Yakin sholat kita, ibadah kita diterima Allah. Kan begitu ya. Dan memang yakin itu juga penting. Kayak kita doa nih ya, itu kan harus penuh kesungguhan dan yakin. Kalau kita doanya, ya Allah, kalau kau mengizinkan, iya, turunkan uang yang banyak buat saya, atau beri saya segini. Kalau kau mengizinkan, seperti ada yang nggak yakin atau nggak sungguh-sungguh. Kalau minta aja, ya Allah, kau maha kaya.
saya minta segini. Pokoknya kalau nggak zikirnya duit aja, duit. Ya, begitu, iya. Memang harus to the point aja, udah. Iya, nggak usah. Ya lah, emang sih minjem sama pada KM ya, kali kita ya datang mau minjem duit orang bawa apa-apa kan malu juga ya. Sama Allah kudu dimintain. Kalau nggak dimintain dia marah sama kita. Kalau masalah diterima nggak diterima hak prerogatif Allah. Kalau masalah benar nggak benar, patokannya fikih ya. Fikih sudah mengatur. Tapi ingat sekali lagi saya sampaikan, fikih itu harus dipadu dengan tasawuf. Ini ada ceritanya. Ini dikit lagi nih. Beberapa hari yang lalu saya di WA begini, Pak Ustadz, saya habis ditegur orang. Apa emang Mas? Saya komat aja, ada orang sholat sunnah, saya komat aja, biar makmur. Pak Haji, ya. Ada orang mau sholat subuh, udah tahu tinggal 1 menit, dia sholat aja. Pas di dalam rakaat saya komat aja, saya komat. Emang itu udah bunyi kan, saya komat aja. Saya ditegur, gitu. Jangan komat dulu, itulah masih ada lagi sholat. Gimana Pak Ustadz ya? Ini saya salah apa gimana gini? Kata dia begitu. Ini begini. Kalau secara fikih, ya sholat udah masuk waktu ya sholat. Kejam tuh bikin judes ya. Ibu kalau belajar fikih itu ketus kita. Karena fikih itu hitam putih, ya haram kan begitu ya. Tapi secara tasawuf jangan begitu. Nih tasawuf nih lemas hati kita luas. Tunggu dulu ya. Berilah kesempatan orang itu sholat. Oh dia tahu karena ganjarannya lebih baik dari dunia seisinya. Qobliyah subuh, ya. Biarin dulu aja dulu. Tinggal 1 rakaat lagi. Ini orang ngadu ketakutan. Rupanya dia mau minta maaf sama orang itu udah nggak ada. Pas udah sholat, orangnya udah pulang aja. Dia mau minta maaf sebetulnya karena dia akhirnya batalin sholat tuh. Coba. Gara-gara udah komat baik, dia kurang 1 rakaat, sholatnya dibatalin. Takut ketinggalan. Padahal maksud siang komat ini, tenaga saya, padahal ini kan sholat subuh biasanya sholatnya agak lama. Sambil jalan aja, maksudnya begitu. Saya mah komat juga, biar sambil jalan aja. Orang dia tinggal 1 rakaat, kan nanti bisa, nggak bakal ketinggalan lah. Dia yakin begitu. Ternyata dia beda. Karena udah komat baik, dia udah dapat 1 rakaat, kan tinggal 1 lagi, biar 2 rakaat kan. Karena udah komat baik, dibatalin sholatnya supaya nggak ketinggalan, begitu. Itu begitu ya. Jadi kalau secara fikih mah, emang udah waktunya sholat. Nanti kalau secara fikih saya melanggar ya. Udah berapa menit ya? Tapi secara tasawuf, jangan dulu, biarin dulu, kasih kesempatan. Ya. Orang mau nggak ngambil pahala qobliyah subuh, ya. Nah, tunggu dulu. Orang tinggal 1 rakaat, biarin dulu. Itu bunyi aja biarin. Tapi kalau kita balik, ini kita nih sebagai jamaah nih, ini kudu lihat-lihat nih. Ini ada running text tuh, kelihatan. Oh, tinggal 1 menit, dan jangan sholat. Kayak saya tadi sholat, tinggal 1,35 detik. Iya, menit ya. Itu saya sholat dapat 1 rakaat bunyi. Iya, begitu ya. Apalagi kalau subuh. Kalau subuh itu kasih keluasan. Kalau bisa emang dia biasa jamaah, belum datang nih. Waktu komat udah datang, tunggu aja dulu. Ini biasanya bapak ini datang, kok nggak datang? Tunggu dulu. Nggak datang juga baru kok. Itu ngasih kelonggaran, kesempatan buat orang ini bisa sholat qobliyah subuh itu udah top gitu. Lagi tahu ya? Kejadian ini kemarin belum lama. Katanya Pak Haji juga tegur juga. Dia ngadu sama saya Pak Haji. Ya tanggapannya pokoknya antara fikih dengan tasawufnya harus dipakai. Kalau belajar fikih doang keras kita. Ya. Kalau tasawuf doang kita nanti jadinya menggampangnya. Aturannya ada di fikih. Ya. Tasawuf ini permainan hati bisa jadi luas.
belajar tasawuf. Kalau fikih doang keras, makanya harus dipandu. Gitu ya. Barangkali itu ya cukup ya Bapak Ibu ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.